Kita semua pernah memimpikan perdamaian dunia pada satu waktu atau lainnya. Orang-orang sinis mungkin mengatakan bahwa perdamaian total tanpa gangguan dalam skala global adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dicapai. Perang, kejahatan, hubungan politik yang tidak stabil, ketegangan internasional, selama manusia memiliki kapasitas untuk hal-hal ini, mereka akan tetap menjadi penghalang yang menghalangi perdamaian dunia. Dan kemudian ada semua SCP dan anomali berbahaya di luar sana. Keberadaan setengah dari kengerian yang ditahan oleh organisasi SCP dapat dengan mudah membawa akhir dari seluruh dunia seperti yang kita ketahui, dan sulit untuk mencapai perdamaian ketika kematian dan kehancuran bisa segera terjadi. Tapi bagaimana jika bukan itu masalahnya? Bagaimana jika tidak ada akhir dari skenario dunia? Tidak ada dewa Eldritch jahat yang menarik tali di atas, dan tidak ada malapetaka yang menunggu untuk akhirnya tiba? Bagaimana jika dunia ini aman? Jika keberadaan kedamaian dan harmoni yang sempurna masih terdengar seperti mimpi bagimu, maka mungkin kamu harus bergabung dengan kami dalam perjalanan ke tempat yang tidak diketahui, perjalanan ke dunia di mana segala sesuatunya jauh lebih baik daripada di sini. Selamat datang ke SCP-6001, selamat datang ke Avalon. Dunia yang lebih aman dan damai selalu setidaknya sebagian adalah tujuan dari organisasi SCP, dan memang benar bahwa tanpa penahanan dan pemahaman mereka tentang objek anomali, dunia akan menjadi tempat yang jauh lebih berbahaya jika tidak dihancurkan secara keseluruhan. Namun selalu ada lebih banyak hal yang dapat dilakukan organisasi dengan sumber daya mereka yang besar untuk memperbaiki dunia. Bahkan ada SCP yang mereka miliki yang kemampuan anomalinya bisa sangat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Tapi organisasi itu tidak akan pernah setuju untuk melakukan hal seperti itu, kan? Nah, SCP-6001 adalah alam semesta di mana itu benar-benar terjadi, atau lebih tepatnya sesuatu yang serupa terjadi. Di sini sumber daya organisasi seperti organisasi dimanfaatkan dengan lebih baik dan pada akhirnya menciptakan utopia, surga bagi semua, mencapai apa yang kami rujuk di awal video ini, perdamaian dunia. Entry untuk SCP-6001 di arsip SCP dibuka dengan email yang ditujukan kepada kami dari anggota organisasi bernama David Caspian yang berbunyi, "Hey, maaf, aku tahu ini terlambat, tapi aku hanya harus berbagi ini dengan seseorang, dan tidak ada seorang pun di dunia ini di mana aku ingin berbagi selain kamu. Aku baru saja mengalami hari yang paling luar biasa." Kemudian saat artikel berlanjut, ada banyak perubahan format dari entry standar organisasi SCP yang kita kenal. Secara khusus, terminologi khas sangat berubah dari apa yang kita kenal. Istilah SCP sekarang menjadi Venom, prosedur penahanan khusus telah diganti dengan modus, imprimis menggantikan deskripsi, dan bahkan nama organisasinya berbeda, penyelidikan fenomena kompendium. Tampaknya ini adalah versi organisasi SCP yang ada di semacam alam semesta paralel atau garis waktu alternatif dari organisasi yang kita kenal. Venom 6001 sendiri adalah singularitas mikroskopis kecil yang ditemukan di Tokyo dari alam semesta lain di Jepang ini. Singularitas ini terkait dengan versi lain Tokyo dari alam semesta lain yang disebut sebagai A6K. Alam semesta ini A6K digambarkan oleh kompendium sebagai mirip dengan realitas mereka sendiri di hampir setiap cara tingkat luaran dan permukaan. Terlihat sama, berisi orang yang sama, tempat yang sama, dan bahkan anomali yang sama. Tapi disitulah kesamaan berakhir. Alam semesta A6K menyimpang dari garis dasar ini dengan kurangnya kerjasama di antara penghuninya, represi ilmiah bersama dengan paranoia yang meningkat, agresi, dan tingkat kekerasan. Terdengar akrab? Seharusnya begitu. Karena lembaga ilmiah utama A6K adalah kelompok yang dikenal sebagai organisasi SCP. Itu benar. A6K adalah realitas organisasi menyadari apa yang disebut sebagai SCP-6001. Tapi karena ukuran kecil dari singularitas yang menghubungkan dunia mereka dengan kompendium, tidak ada anggota mereka yang dapat melakukan perjalanan melalui realita itu. Kompendium menyatakan bahwa itu sedang mempertimbangkan untuk bersatu dengan organisasi memulai aliansi antara alam semesta. Namun mereka berdua memiliki pendekatan yang sangat berbeda yang kemungkinan akan menghalangi itu. Organisasi SCP selalu diselimuti kerahasiaan, tidak pernah mengungkapkan apapun kepada publik, seringkali menghilangkan atau menghapus ingatan siapapun yang menyaksikan anomali hanya untuk menyembunyikan semuanya. Sementara itu di alam semestanya, CPI dengan rela membuat dokumen dan informasi anomalinya tersedia bagi siapa saja yang memintanya. Dalam realita organisasi, dunia yang mereka hubungkan melalui SCP-6001 tampaknya pertama kali ditemukan ketika David Caspian, anggota yang kami sebutkan sebelumnya, membungkuk di tempat di mana singularitas berada selama hampir 5 menit. Dia telah melakukan ini selama beberapa minggu sejak instrumen organisasi pertama kali mendeteksi keberadaan lubang kecil yang menghubungkan A6K dengan dimensi lain. Fokus David telah begitu terpaku pada tempat di mana SCP-6001 berada sampai dia bangkit kembali. Dia menyadari bahwa dia berada di alam semesta yang sama sekali berbeda. Dia menggambarkan gedung pencakar langit yang tinggi dan bundar, tidak seperti Tokyo di dunia organisasi. Ivy raksasa tumbuh di gedung-gedung dengan daun syukuran mobil. Awan di atas telah diganti dengan langit biru yang paling jernih, dan udara bersih dan segar menggantikan udara pengap dan tercemar yang baru saja ditinggalkan David. Seekor kucing di dekatnya bertengger di atap yang sama dengan David mengamati konstruksi kaca berbentuk biji
yang aneh, mengambang di cakrawala penuh dengan jeroan hijau subur. Kucing itu memiliki kulit oranye berbintik putih dan coklat di bawah kulit yang sebenarnya blazer ungu, lengkap dengan pita putih di bawah kerah dan bros hitam disematkan padanya. Bentuk mata di dalam globe itu bahkan memakai sepasang kacamata. Kucing Primrose menyapa David dengan nama dan memperkenalkan dirinya. Pasangan itu berbagi lelucon singkat tentang melangkah melalui kaca yang tampak. Keduanya adalah dokter. Faktanya David adalah kepala riset ultimensi organisasi. Ketika dia bertanya kepada Primrose bagaimana dia tiba di sisinya dari SCP-6001, dia menjawab dengan menanyakan apakah dia pernah mendengar sesuatu yang disebut sampel uji lintas dimensi. Tentu saja David lebih mengerti itu. Tidak hanya itu prosedur standar untuk organisasi SCP, tapi juga itu yang dia sendiri tulis. Prosedur yang melibatkan membawa bagian resolusi dari realitas lain ke lingkungan yang aman di dalamnya untuk tujuan pengujian. Inilah tepatnya yang telah dilakukan oleh Compendium untuk membawa David ke alam semesta mereka. Menurut Primrose, Compendium memiliki banyak prosedur serupa dengan organisasi, menyebabkan David bertanya mengapa jika ini masalahnya dia tidak dipindai atau diperiksa untuk kontaminan dan patogen atau dilumpuhkan untuk mencegah memetika kinetografi. Primrose menjawab dengan hanya menanyakan apakah dia sudah sarapan dan sepertinya mengundangnya ke Paris. Primrose kemudian duduk bersama David di kursi berlengan di rooftop Tokyo dan berbicara dengannya. Lalu berikutnya dia dan David dibawa ke Paris di halaman yang dipenuhi dengan kursi serupa yang digunakan orang dan hewan lain untuk berteleportasi. Primrose menyebut mereka sebagai kursi di mana saja, sebuah bentuk transportasi umum. David mengatakan bahwa ada sesuatu yang serupa di alam semesta A6K mengacu pada SCP-1609 yang dihancurkan oleh koalisi gaib global. Kucing itu menjawab dengan mengatakan bahwa David akan menemukan banyak kesamaan antara alam semesta mereka dan menyebutkan bahwa dia adalah kepala departemen pengembangan dan penemuan transdimensi untuk CPI. Tapi kemudian Primrose mengatakan dia tidak lagi ingin membahas pekerjaan karena dia sudah selesai bekerja meskipun baru pagi hari. Ketika David mempertanyakan hal ini, Primrose menjawab, keajaiban otomatisasi. David, lebih banyak tangan membuat lebih sedikit pekerjaan dan kita memiliki banyak tangan. Selain itu saya punya sesuatu yang lebih penting dalam jadwal hari ini. Dia kemudian memilih Ubroye dari menu holografik dan David memesan hal yang sama sembari berkomentar. Ketika di Roma atau Paris atau realitas paralel dengan kucing yang berbicara, Anda berbuat seperti orang Romawi. David kemudian bertanya kepada Primrose tentang Compendium, mengetahui bahwa itu adalah lembaga ilmiah utama tapi kekurangan karyawan organisasi SCP. Primrose dan rekan-rekan penelitinya tidak berkewajiban bekerja untuk CPI, melainkan dapat memilih untuk bekerja dengan mereka karena rasa ingin tahu atau minat mereka sendiri. Compendium juga bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan, ekonomi, dan penegakan hukum di seluruh dunia. Dengan Primrose menyamakan organisasi itu dengan diktator yang baik hati. David kemudian mengungkapkan keterkejutannya bahwa orang-orang tidak menolak Compendium yang mengambil alih dunia yang dibalas oleh rekan kucingnya. Ya ampun, tidak. Pemerintah, tentu. Korporasi, sangat. Orang-orangnya, bayangkan kekuatan asing tiba-tiba masuk dan berkata, "Hey, jadi kita yang bertanggung jawab sekarang. Ini perawatan kesehatan universal, upah layak, perumahan, infrastruktur, dan kebebasan total dari siapapun kecuali kami. Dan secara harfiah semua yang kami minta darimu adalah untuk menghormati hak asasi manusia. Itu saja. Kami menyediakan semuanya, bebas pajak. Ini juga termasuk barbecue yang direplikasi secara etis, transportasi global instan, dan hewan berbicara yang menggemaskan, juga obat untuk kanker. Bisakah kamu benar-benar memikirkan seseorang yang begitu terikat dengan struktur kekuasaan yang ada sehingga mereka mengatakan tidak untuk semua itu? Sangat mudah untuk melihat mengapa orang rela menerima sesuatu yang begitu bermanfaat secara universal. Pada saat Compendium dipublikasikan, mereka telah bekerja dengan pemerintah dunia dalam bayang-bayang seperti organisasi SCP. Pada awalnya tanggapan publik keras, tapi yang dibutuhkan hanyalah beberapa tahun. Kehidupan manusia di bumi membaik untuk membantu para penentang mengubah sikap mereka. Di tengah acara makan mereka, David dan Primrose membahas Compendium lebih lanjut. Dia mengungkapkan bahwa sesuatu yang disebut PAC 15 saat ini sedang dalam proses diluncurkan ke seluruh dunia. PAC adalah singkatan dari aplikasi Phenom dan atau kombinasi teknologi. Phenom adalah istilah CPI untuk SCP atau anomali. Inisiatif ini muncul setelah Compendium mempelajari laba-laba berbicara dari Australia atau SCP-1470 seperti yang diketahui David. Tujuan dari PAC adalah untuk menemukan kegunaan dari Phenom yang tidak hanya akan menguntungkan orang-orang di alam semesta mereka, tapi juga akan menguntungkan Phenom itu sendiri. Makhluk, objek, dan entitas ini semuanya diberi kebebasan untuk memilih apakah mereka patuh atau tidak, dan mereka yang melakukannya akan menemukan keberadaan mereka sebagai kebahagiaan. David diberi tur dunia Primrose, bertemu dengan segala macam SCP yang sudah dikenal yang telah diubah fungsinya dan diizinkan untuk menjalani kehidupan terbaik mereka bersama manusia, hidup dalam kedamaian tanpa gangguan. Misalnya, Dr. Clef tampaknya melakukan hal yang mustahil dengan akhirnya
menyembuhkan agresi 682. Tak lama setelah menemukan seluruh sarang makhluk itu, spesies 682 dijuluki Immorticons telah berkembang biak dan benar-benar melunak. Dengan OG682 menyatakan bahwa itu tidak lagi menganggap manusia menjijikan. Anomali mimpi buruk lainnya dari alam semesta, David SCP-173 Patung telah menemukan kehidupan baru di dunia ini juga. Itu tinggal di sebuah museum, dipuja oleh semua orang yang melihatnya, dan itu menggunakan hanya sedetik dari tidak terlihat setiap malam untuk membentuk kembali dirinya menjadi konstruksi baru yang indah. Ternyata banyak agresinya yang hanya datang karena terkurung. Sebagai sebuah karya seni, itu ingin dilihat dan dicintai, bukan dikurung dan ditakuti. Sementara itu, berbagai kelompok yang membentuk penyelidikan fenomena kompendium memberikan suara mereka tentang apa yang dilakukan terhadap penghuni dimensi A6K. Apa yang akan mereka lakukan dengan organisasi? Beberapa di antara kompendium melihat orang-orang dari alam semesta, tetangga mereka, sebagai tahanan, membutuhkan pembebasan. Kelompok yang dikenal sebagai pengembara dan amal berharap untuk menyelamatkan alam semesta A6K untuk menyembuhkan dunia yang membutuhkan bantuan mereka. Bagaimanapun, alam semesta ini memiliki saran untuk menyembuhkan penyakit, mengakhiri kelaparan, dan akhirnya mencapai kedamaian total dan ingin berbagi hadiah mereka dengan dunia organisasi. Namun satu persatu suara yang berlawanan diberikan. Kelompok lain seperti Majelis Sintetis melihat bagaimana A6K memperlakukan mesin seperti budak, nolak mereka sebagai agen bebas mereka sendiri. Yang lain yang dikenal sebagai Kemitraan 3 berpendapat bahwa A6K tidak memiliki nilai. Sumber daya alam mereka habis pada tingkat yang mengejutkan. Tenaga kerja mereka sakit-sakitan dan tidak terlatih. Pembedaan budaya mereka, ya, menggelikan. Kita memiliki semua yang mereka miliki, dan keunikan kecil apa yang mereka bawa ke pasar bisa dikatakan tidak sebanding dengan ruang kontraknya. Mereka bahkan tidak bisa jadi perangkap turis. SOB mengerikan. Macam apa yang ingin mengunjungi keajaiban mereka ini? Ini semua makam dan bangunan perang, arsitektur tua yang runtuh, di mana orang akan saling bertarung sampai mati untuk olahraga. Dan siapa yang merusak gunung yang sangat bagus seperti itu dengan sekelompok wajah orang mati? Beberapa kompendium mengklaim bahwa orang-orang di alam semesta A6K harus belajar untuk mengatasi kesulitan mereka sendiri daripada pilihan yang mudah bagi orang-orang alam semesta mereka yang datang untuk memperbaiki skalanya. Yang lain hanya mengklaim bahwa A6K tidak dapat diselamatkan, orang-orangnya tidak dapat dipercaya. Akhirnya pemungutan suara diselesaikan, kompendium akan menolak bantuan organisasi dan alam semestanya dan akan menyegel SCP-6001 cukup untuk mencegah mereka keluar. Tapi mereka akan mengawasi A6K, dan hari ketika orang-orang di alam semesta itu siap untuk datang dan meminta bantuan kompendium, hari ketika mereka akhirnya siap untuk mengetahui perdamaian dunia, mereka akan disambut dengan tangan terbuka. Tak perlu dikatakan hari itu belum tiba. Kami hanya sangat berharap itu segera terjadi. Namun satu orang mendapatkan akhir yang bahagia dalam cerita ini. Tidak lain adalah David sendiri yang sekarang bekerja dengan bahagia di sebuah bar di Osaka alternatif. Kami ingin bahagia untuknya, tapi sejujurnya kami sedikit sangat cemburu. Sekarang tonton SCP-001 Saat Hari Kiamat dan siklus Ouroboros SCP-001, kompilasi cerita lengkap untuk kegilaan alam semesta alternatif lainnya.